ini buat pelajaran kita semua ya tentang bernegara dan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau hal yang remeh-temeh begini, sebaiknya DPR RI itu nggak usah ngurusin seperti ini. Ini kan hal-hal krusial yang momennya harus DPRD. Harusnya DPRD yang ngurusin. Kenapa nggak DPRD itu mendelegasikan anggota DPRD yang untuk mengurusi ini gitu? Kenapa harus dikit-dikit ke DPR RI, dikit-dikit ke DPR RI? Kalau menurut saya jadi lucu gitu kan. Dan DPR RI ini kadang-kadang melakukan tindakan yang overlap dengan sedikit mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Jadi menjadi lucu DPR RI ini, gitu loh. Dikit orang mengadu masalah sendok nasi aja ke DPR RI. Apa fungsinya DPRD tingkat 1 dan tingkat 2? Jadi kalau menurut saya ini nggak relevan lagi DPR RI menerima kasus-kasus kayak begini. Ini kan kasus ART yang intinya harusnya ditangani di Polsek lah gitu, atau di Polres yang berkaitan dengan DPRD tingkat 1 kan gitu, atau tingkat 2. Kenapa harus DPR RI yang membahas masalah ini? Lalu DPR RI juga kemarin melalui ketuanya Pak Habibur Rahman sedikit mengintervensi proses penyelidikan ini dengan meminta untuk menyetop ya proses penyelidikan. Ini menjadi lucu. Jadi ajang panggung nih, kasus di Indonesia ajang panggung. Terselesai dengan tapi menjadi ajang panggung. Buktinya coba waktu kasus penghilangan nyawa terhadap ABK yang terjadi di Jawa Timur kalau nggak salah, atau di mana tuh ya, Bang Faris sudah datang menghadap anggota DPR RI Komisi 3 Habibur Rahman, tapi sepulang dari situ jaksa tetap menuntutnya seumur hidup. Kan nggak ngefek sama sekali pertemuan-pertemuan itu. Jadi jangan buang-buang anggaran, jangan buang waktu, dan jangan menjadikan presiden buruk penegakan hukum di Indonesia. Menjadi lucu nantinya gitu loh. DPR RI bukan hakim, mereka mempunyai hak interpelasi dan legasi ya. Jadi hak-hak itu terbatas, tidak bisa mengeksekusi satu permasalahan. Jadi janganlah DPR RI digunakan hak politiknya untuk mengangkangi proses hukum gitu. Baik, Bang. Kalau mengancam copot kejaksaan, akan mencopot polisi, ya, itu kan jadi jelek jadinya. Hukum dianggap ini hukum oportunitas kekuasaan. Nah, cara-cara seperti ini harus dirubah di yang khususnya nih Bang Dasko, Ibu yang ketua DPR RI, anaknya Bu Megawati ya, ini juga harus dirubah semuanya. Jangan tradisi buruk dijadikan bahan untuk mencari viralitas konsumen pribadi, biar mereka itu viral anggota DPR RI, biar dianggap kerja. Ya, buat apa ada DPR tingkat 2? Kalau DPR itu yang nangani ke Papua sana, bubarin aja DPRD 1, DPRD 2. Jadi DPR RI saja. Di DPR RI masa kasus ART DPR RI yang nangani? Emang nggak ada SAR kayak koruptor? Panggil, sidangkan di situ di DPR. Tanya kenapa bisa divonis sekecil-kecil apa seringan-ringannya. Panggil Mahkamah Agung. Nah, itu baru tugas DPR RI, benar. Komisi 3. Ini Komisi 3 kasus koruptor diamin, tapi kasus remeh-temeh receh begini yang harusnya kewenangan Kapolres dipanggil oleh mereka. Jadi kan terintervensi prosesnya. Akhirnya penyidik jadi ketakutan karena ada campur tangan DPR RI. Nah, ini nggak jelas, nggak sehat proses penyelidikan yang terjadi ini dengan DPR RI gitu loh. Kalau memang DPR RI mau berubah hukum ini, ya tangkap itu yang udah maling minyak, ya, yang udah maling pertambangan, ya, yang udah maling uang negara. Panggil tuh triliunan tuh Pak Prabowo yang foto tuh di duit tuh, di depan duit. Triliunan tuh pelakunya, mana panggil? Kenapa uangnya ditangkap kok pelakunya nggak ada? Panggil, disidangkan DPR RI, panggil Mahkamah Agung, panggil kejaksaan, panggil polisinya. Itu baru benar tuh DPR RI Komisi 3. Ini DPR RI kok ngurusin ART, rendah banget. Ini pemerintah pusat. Baik, Bang. Tapi kan ini bisa bilang bahwa ART-RN ini merasa bahwa dirinya diduga pernah dianiaya, mendapatkan perlakuan tidak enak gitu, Bang. Ini kasus nggak penting yang nggak bisa dibahas di DPR RI. Buang-buang anggaran, kasus nggak penting banget, kasus pribadi, urusan rumah tangga orang. Di bawah ini sama sekali nggak penting bagi
akan ya gitu loh. Kasus sama sekali nggak penting dibawa ke DPR ini, yang saya kritik itu DPR. Kasus nggak penting begini malah di situ saya bukan sepihak oleh Mahkamah Agung tanpa proses sidang etik. Saya dipecat sepihak. Kok saya nggak ditanggapi? Udah 8 kali ngirim ke Habibur Rahman. Kasus yang penting penegak hukum bagi kami penegak hukum ini digubris oleh Habibur Rahman. Malah kasus ece-ece. Ini ART loh. ART remeh-temeh. Sebenarnya usah dibahas di DPR RI. Dibahas kopi juga selesai. Oke. Gitu loh. Bikin sampah DPR RI aja. Kantor DPR RI kok dibuat jadi pos ronda. Nggak ada integritas, nggak ada wibawanya DPR RI sekarang. Oke. Bang, menurut Abang sendiri melihat itu, Bang? Nggak tercemar juga, wajar itu, orang saling melapor biasa itu, proses penyelidikannya biasa berjalan kan gitu. RI juga melaporkan, ya ART-nya juga melaporkan, silakan ya proses itu sesuai dengan proses penyelidikan. Tapi yang tadi elok hari ini DPR RI ngurusin centong nasi, ART itu centong nasi. Mahkamah Agung yang bertanggungjawabkan kenapa kamu memutus ini hanya paling korupsi, nilai korupsinya triliunan. Kenapa Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung kenapa? Banyak kasus-kasus yang di bonafit ya, yang ditangani DPR RI. Kenapa harus kasus seperti ini? DPR buka doang, cuman mau cari kerjaan biar viral, cari simpati masyarakat. Tapi saya melihatnya aduh memalukan. Kan DPR RI nggak pantas DPR RI menangani perkara begini. Oke. Melanggar rampasan. Kalau dia menyita proses administrasi hukum yang jelas, gimana caranya dan lain-lain, itu melanggar hukum. Apalagi handphonenya itu sudah tidak ada lagi, dibuang oleh dia dikali apa atau dia melakukan intersepsi ya, dengan masuk akses ke si ART itu dengan cara paksa ya, dengan mencuri nomor akun dan nomor passwordnya dan lain-lain, itu bisa ya ilegal, atau bisa melakukan intersepsi, itu ancaman hukuman di atas 10 tahun. RI bisa kena pasal lain lagi. Bilang jadi masalah bahwa ini kenapa kasus ART ya, jadi masalahnya kenapa kasus ART tangani DPR RI, kok lebay banget DPR RI ini cari panggung. baik. Dan ada tergantung dari perlakuan dia terhadap itu, ada denda juga, bisa belasan miliar juga kalau ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Oke. Bisa tambahan beratkan Erin Taulani dalam proses hukumnya nanti bisa. Bang. Oh, Erin Taulani bukan mau dilaporkan, tapi sudah saya laporkan bahwa dia menghina Pak Prabowo di 2014 kalau nggak salah itu, atau 2019. Jadi 2019 salah. Beliau menghina Pak Prabowo dengan kalimat yang nggak pantas di media sosial, sehingga saya laporkan karena saya pendukung. Saya laporin. Tapi minta maaf sama Pak Prabowo, waktu itu kan saya suruh dia minta maaf sama Pak Prabowo, lalu dilaksanakan. Dia minta maaf sama Pak Prabowo, makanya saya cabut. Kalau dia minta maaf akan saya laporannya. Ya.